Sama seperti ruangan hotel pada umumnya gitu loh. Ya, bagus banget. Dan di sebelah sini ada kamar mandi. Ini aku jalannya masih lumayan pelan. Dan harus ingat membungkuk. Jadi abaikan aja kalau misalkan muka aku masih agak bengkak karena memang ini baru hari kedua OP. Aku aja tipe orang yang bener-bener suka makan goreng-gorengan aja kayak mikir-mikir. Padahal tadi itu di menunya, aduh, yang namanya kayak tempura-tempura gitu, aduh kayaknya enak-enak banget. Oke teman-teman semua, selamat datang di ruangan VIP. Jadi aku tadi tuh check-in di ruangan VIP ini jam 2 siang. Mbak Yanti masih berada di ruang isolasi. Jadi karena jadwal operasinya itu kan aku sama Mbak Yanti beda 1 hari ya. Jadi aku yang OP duluan, terus Mbak Yanti yang OP. Jadi untuk pemulihan itu masa pemulihan 2 hari. Terus habis dari masa pemulihan 2 hari itu kita ditransfer ke ruangan VIP. Jadi kayak sejenis hotel gitu loh teman-teman. Tapi ini tuh di buildingnya mereka sendiri gitu. Ya di lantainya lantai berbeda. Ini kan aku kelaparan. Jadi aku mau make up sedikit aja biar nggak pucet. Karena 2 hari ini tuh bener ngelihat muka aku aja kayak nggak fresh sama sekali. Ini aku udah boleh untuk jalan. No problem, yang penting nggak jauh-jauh ya teman-teman. Tetap harus belajar jalan ya. Dan sebenarnya kalau misalkan aku ditanyain kenapa jalannya bungkuk gitu. Emang harus bungkuk. Sebenarnya kalau misalkan aku mau berdiri tegap, aku udah bisa. Jadi naturally badan aku tuh udah tegap gitu loh kalau misalkan aku jalan. Cuman dokternya bilang, lebih baik jalannya dipaksa untuk bungkuk dulu supaya scars jahitan itu nggak terlalu lebar, jadi nanti scarsnya tuh bagus gitu loh teman-teman, bekas jahitannya itu bagus gitu loh, gitu ya. Jadi bukannya aku bungkuk karena sakit gitu, enggak, sebenarnya nggak sakit teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tanya nih lah sakitan mana sama sesar, jujur aja kalau menurut aku pribadi ya, aku nggak tahu mungkin kasus-kasus lain. Tapi kalau menurut aku pribadi yang sudah 2 kali sesar, menurut aku pemulihannya lebih sakit sesar. Karena pada saat aku sesar itu aku jangankan jalan nih ya, turun dari tempat tidur aja untuk sendirian nggak bisa. Nggak bisa, harus dibantuin sama Bang Daniel loh. Tapi kalau ini aku bisa urusin semuanya sendirian gitu loh. Bentar ya, maaf ya, ini aku sambil kapan lagi kan teman-teman ngelihat aku make up dikit-dikit gini. Jadi biar agak cerah aja sih. Biar nggak kumut-kumut gitu loh teman-teman. Ya. Dikit aja. Biar kelihatan cerah gitu loh. Masa badan udah langsing, masa mukanya kumut-kumut, kan nggak lucu. Ini aja pakai foundation aja dikit sama lipstick gitu. Yang lainnya nggak usah, kan aku udah ada bulu mata juga dan alisnya masih bagus, jadi ya oke gini aja. Oke. Nah, teman-teman jangan salah fokus dengan tangan aku yang bengkak ini ya, karena ini aku pakai korset, secara otomatis bagian bawah itu pasti membengkak. Dan ini nanti akan hilang dengan sendirinya gitu loh. Ini kan aku pakai korset badan juga ya, supaya hasilnya itu nanti jauh lebih bagus gitu loh, lebih perfecto gitu. Dan aku udah ngirim selfie buat Bang Daniel, dan Bang Daniel udah nggak sabar, katanya aku seksi mama. Thank you sayang, terima kasih loh Bang Daniel untuk semuanya. Sekarang ini di Korea jam 5 sore, dan aku rencananya mau makan sushi aja, karena aku nggak mau jalan terlalu jauh. Jadi yang paling deket itu adalah kayak sejenis tempat sushi, deketnya hotel. Jadi cuman jalan kaki, cuman berapa jangkah gitulah. Terus habis itu juga aku mau beli roti di bakery yang waktu itu aku live di Instagram. Aku mau beli beberapa roti di sana, jadi besok aku udah nggak keluar ruangan lagi, pagi dan siang aku bisa makan roti aja. Pokoknya kayak gitulah, karena aku udah boleh untuk jalan-jalan, cuman kalau bisa jangan terlalu banyak jalan gitu loh teman-teman. Jadi lebih ke hati-hati sendiri aja gitu loh. Boleh jalan, harus banget jalan, cuman nggak terlalu too much gitu ya.
Dan aku nggak bisa beliin makanan buat Mbak Yanti karena Mbak Yanti masih belum boleh makan makanan seperti ini. Mbak Yanti hanya boleh makan bubur aja sampai besok. Sama kayak aku juga 2 hari nggak makan apa-apa, cuma makan bubur aja. Dan minum ini. Jadi ini tuh kayak minuman suplemen gitu loh. Ya. Nanti ketika aku keadaannya sudah membaik, kita akan jalan-jalan lagi. Kita tetap diperbolehkan untuk makan enak. Cuman ya kalau bisa katanya dokter, makan enak boleh, makan apapun boleh, cuman harus dijaga aja. Masa sih udah sakit-sakitan, masa mau gemuk lagi gitulah intinya. Jadi tetap dijaga aja makannya, kuantitinya alias jangan makan terlalu banyak. Pokoknya dijaga sendiri aja lah. Gitulah teman-teman. Bentar ya, ini aku bawa taruh ini. Ini kita jalannya harus agak dibungkukin gini ya. Ini aku udah nggak bisa pakai cincin pernikahan, aku nggak bisa, tangan aku bengkak soalnya. Ya, bentar lagi aku akan tunjukin ruangan VIP-nya ya teman-teman. Jadi ini aku sudah disediakan, ini kelihatan nggak sih? Gini aja deh, kan aku disuruh bungkuk. Ini aku sudah disediakan untuk tulisan-tulisan untuk pembuangan darah. Jadi ini aku masih pakai kantong darah. Jadi kayak 1 hari 4 kali itu kantong darahnya dibuang, nanti dilihat berapa cc gitu loh, harus dicatat di sini gitulah pokoknya. Bentar ya, aku minum dulu. Bismillah. Yeay, selamat datang di ruangan VIP. Jadi ini VIP roomnya, ini beda lantai ya. Kalau ruangan pemulihan itu kalau nggak salah, kalau aku masih ingat itu di lantai 13. Dan ruangan VIP ini tuh ada di lantai 7 ya. Jadi aku mau tunjukin bentar ya. Maaf ya teman-teman, abaikan aja ini kamar yang udah nggak karu-karuan. Jadi karena ini tuh masih masa pemulihan, jadi kita tuh tidurnya kakinya harus dinaikin gitu. Dan untungnya aku tuh masih punya laundry kotor guys. Jadi ini laundry kotornya aku pakai untuk tumpangan kaki gitu loh. Oke, tadi aku duduk di sini sampai ketiduran habis video callan sama Bang Daniel sama anak-anak juga, jadi ketiduran. Makanya abaikan aja ya, oke. Ini harus dibawa dompet karena kita mau pergi makan, dan kopernya Mbak Yanti masih ada di sini tuh. Karena Mbak Yanti check-in di ruangan VIP ini tuh besok, tapi kita beda ruangan. Dan kopernya aku di sana. Nah, jadi kayak gini teman-teman, sama seperti ruangan hotel pada umumnya gitu loh. Ya, bagus banget. Dan di sebelah sini ada kamar mandi. Tuh. Bagus banget dan ini bersih banget ya. Jadi ini ruangan aku. Dan sekarang kita keluar. Kita pakai lift ya teman-teman. Ya haruslah ya pakai lift ya. Mana bisa gitu nggak pakai lift. Gimana ceritanya gitu. Ya nggak sih? Nah, jadi ini dia VIP room, lantai 7. When you go outside, please come back to room by using B1 gate before 11 PM. Jadi kita harus balik ke sini sebelum jam 11 malam gitulah pokoknya. Ya. Tuh. Oke. Lantai 1. Kita, tuh kan aku tuh sering lupa kalau harus bungkuk. Jadi lebih seringnya tuh tegap gitu, padahal katanya dokter kalau bisa, sebisa mungkin harus membungkuk. Udah kayak nenek-nenek ya. Ayo kita keluar. Bentar lagi aku mau makan sushi. Mau sekalian borong-borong roti. Aku nggak tahu aku bisa minum kopi atau nggak. Aku butuh kopi guys, asli. Ngantuk banget. Kita keluar langsung ke lounge ya. Annyeonghaseyo. Ini aku nggak ngerti bahasanya sini, bisanya cuman annyeong aja, annyeonghaseyo aja. Kita jalannya pelan-pelan aja ya teman-teman. Ini tuh asli deket banget, cuman kayak beberapa jangkah aja. Ada sushi, ada roti-roti, peroti-rotian. Kayaknya seingat aku rotinya itu kayak ada pizza-pizza gitu juga ada sih. Di sini jam segini masih rame ya. Kayak di Hong Kong teman-teman, jam-jam segini tuh orang-orang pada baru aja selesai pulang kerja gitu loh. Nah,
Ini dia sushinya. Aduh, kenapa gorengan-gorengan itu begitu membuat aku kepengen makan gitu. Nah, kita makan di sini aja, aku nggak mau bawa ke ruangan ya. Kita masuk. Oke, teman-teman, jadi karena jenis sushi yang aku order itu jenis sushi yang kayak mateng gitu, nggak tahu gimana ceritanya. Jadi aku harus makan di sini, nggak boleh di take away. Dan sepertinya udon yang aku pesen itu jenis udon yang gede juga. Jadi aku nggak tahu apakah aku bisa makan semua atau enggak. Gini nih ya, karena aku nggak pernah makan di sini, jadinya bingung. Kita cobain aja deh semuanya. Yuk, bismillah. Jadi jujur ya, ini menunya itu enak-enak banget dan lumayan banyak menu-menu yang kayak ikan-ikan mentah, kayak sashimi mentah gitu, terus sama udon, terus sama goreng-gorengan gitu, gorengan lumayan banyak. Tapi karena aku barusan aja operasi, kayaknya sayang banget nih habis ngeluarin lemak, terus aku harus nimbun lemak lagi. Jadi aku putuskan untuk tidak pesen gorengan, meskipun sebenarnya aku kepengen banget. Cuman ya udahlah ya, harus ingat pesennya dokter. Boleh makan apapun, yang penting harus hati-hati. Jadi aku harus hati-hati sendiri. Ini aku mau cobain ini deh, jahe. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh suka banget sama jenis-jenis acar jahe. Ini makan sendirian, ngoceh sendirian. Kayak gini aku keinget Mbak Yanti tahu. Mbak Yanti suka sushi. Tapi Mbak Yanti masih belum boleh makan. Abaikan tangan aku yang bengkak ya. Ini ya, aku mau tunjukin. Jadi ini bill yang aku bayarkan ini sekitar 25.000 atau sekitar 270.000 rupiah ya. Untuk hitungan sushi, dan ini juga restorannya lumayan restoran gede, sebenarnya lumayan murah ya. Thank you. Wow, dan ternyata makanan yang aku order itu satu set dengan appetizer-nya. Jadi ini ada mie kayak gini, ini ada miso soup, ada pickles juga. Ya udahlah ya, kita makan aja semuanya nih. Kayaknya aku ordernya kebanyakan deh. Nah, kalau makan makanan enak kayak gini tuh ingetnya sama Bang Daniel. Semoga setelah makan ini bakerynya nggak tutup ya, tapi kayaknya bakerynya tuh tutupnya agak malam deh. Kayaknya aku asli kelaparan deh. Terakhir kali aku makan itu tadi pagi makan bubur, kayak sejenis bubur sayuran gitu loh. Asli enak banget. Coba aja datang Daniel di sini ya. Aku kalau makan apa-apa tuh keingetnya sama anak sama suami. Tapi beneran ya, orang itu kalau udah lemaknya dibuang, mau makan yang nakal-nakal itu kayak pikir-pikir lagi gitu loh. Aku aja tipe orang yang bener-bener suka makan goreng-gorengan aja kayak mikir-mikir, padahal tadi itu di menunya aduh
yang namanya kayak tempura-tempura gitu. Aduh, kayaknya enak-enak banget. Makanan berikutnya, jadi ini tuh sushi, tapi aku pesen yang semuanya mateng ya. Aku nggak bisa makan ikan mentah soalnya. Oke, kita cobain ini kira-kira enak atau. Oke, kita cobain. Ini sepertinya aku pesennya bener-bener terlalu banyak. Karena ini sudah sushi dan nanti udonnya juga ada. Ini kayaknya ya, setelah ini udah nggak bisa makan lagi nih kebanyakan. Kita mau cobain salmonnya. Dia mentah, dia matang tapi masih tetap ada sedikit setengah matang gitu. Tapi jujur kayak gini aja aku udah kenyang banget loh. Gimana ceritanya aku order sampai 2. Yang namanya tempura, gede-gede banget tempura udang, ada di sebelah aku. Udah kayak segede tangan aku gini, sumpah. Oke teman-teman, jadi karena aku terlalu kenyang, jadi udah nggak bisa makan udonnya. Udonnya masih belum dibikin, jadi aku bilang nggak usah dikasih ke aku aja. Oke, dan sekarang kita mau ke ini kafe di sebelahnya hotel. Jadi kita mau beli beberapa roti. Ini aku jalan dilihatin orang tau. Oke, jadi kita mau beli beberapa roti. Ini kayak roti kacang gitu. Ya, untuk makan besok pagi, mungkin nanti malam kalau misalkan aku lapar gitulah. Ini roti kacang favorit aku, dalamnya tuh kacang merah itu loh teman-teman. Oke, kayaknya aku mau beli ini aja deh, 3 gitu, soalnya yang lain-lainnya belum tentu aku suka kan. Besok kita bisa beli lagi biar fresh. Oke. Ini kalau beli apa-apa pakai tangan satu ini agak susah nih. Oke. Oke, teman-teman semua. Jadi aku sudah dapat beberapa roti. Ini untuk stok aku besok sarapan, mungkin sama makan siang. Karena jujur kalau makan malam itu aku sebenarnya nggak makan banyak. Makanya aku nggak tahu kenapa aku tadi tuh order sushi sama udon. Kayaknya kayak lebih kepengen aja gitu loh. Oke, sekarang kita mau balik ke klinik dulu. Ini aku jalannya masih lumayan pelan. Dan harus ingat membungkuk. Jadi abaikan aja kalau misalkan muka aku masih agak bengkak karena memang ini baru hari kedua OP. Jadi ya sudah pasti membengkak. Tangan aku juga masih bengkak. Ini jam segini di sini masih ini ya, masih lumayan terang gitu. Sebentar lagi pulang terus istirahat lagi. Jadi kerjaannya itu cuman makan tidur udah gitu aja terus. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di ruangan lagi. Ini rotinya kita taruh di sini aja. Ini untuk stok makan besok pagi. Aku nggak tahu apakah aku bisa minum kopi atau enggak. Aku lupa nanya sama dokternya. Cuman besok aku ada ketemu sama dokter lagi, check up lagi. Jadi besok aku bakalan tanya. Karena aku tuh tipe orang yang harus banget minum kopi. Jadi kita tanyain besok lah ya. Ya wes, kalau gitu kayaknya kita harus sudahi dulu aja deh vlognya kali ini. Aku mau istirahat. Karena gimana pun juga aku tetap butuh istirahat, tetap butuh jalan, tapi juga tetap butuh istirahat. Pokoknya doain aja semoga aku cepat sembuh. Jadi kita biar bisa jalan-jalan lagi, ngajakin teman-teman keliling Korea lagi, ya. Ya wes, kalau gitu kita langsung aja ketemu di video kita berikutnya. Thank you so much watching, see you next time, bye.
Bye guys, ini agak nggak enak soalnya aku pakai korset jadinya kayak geraknya agak susah gitu loh. Ya wes, bye-bye.